Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardani, NIM 22411040204. Akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Qiraatul Kutub Tarikh dengan membaca teks yang berjudul Tarikh Asal Usul dan Manfaatnya. Teks yang saya ambil berbunyi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Shikaku ismi tarikh wa aslihi wa sababuhu wa dzikrul faidati at-ta'iyati ilal i'tina'i bihi. Qara'tu bi khatta syaikhina Abil Faraji Ghaithul Ali Ibn Abdissalam surati qala qara'tu fi kitabil kharaji ta'liful Abil Faraji Qudamat ibni Ja'far al-Kitabi qala tarikhu kullu syai' akhirihi wa huwa fiul waqti ghayatuhu wal mawdu'u alladhi intaha ilaihi yuqalu fulan tarikh qaumuhu ay ilaihi yantahi syarafahum wa yuqalu wa rahtu kitab taurijan wa tuhur tarihan al-lughatal al-aula li tamimi wa thaniyatil laqaisil wa likulli mamlakata wa ahlil millati tarikh wa jama'ul qawlu fil taurihihim annahum yurakhuna bil waqti alladhi tahaddatsa fihi hawadithu masyhuratun ammah. Qala Allahu ta'ala yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji bil ahillah yudraku adadul a'wami wa tu'rafu awqatul hajj wa shaum wa yahtabaru ba'du syara'i'il islam kal in kan qidai adidin nasai min bu'ulatihinna wa muddata hamlihinna wa ba'du ajnatihinna wa waqti mahallud dubuni al-lazamati wa tasarrumu madadi mu'uqudit tijarati wal ijarati wa ikhtilafil fusuli wal awqati wa biha tahaddudu hawadithul amamil al-khaliyat. Akhbarana Abu Ghalib Muhammad ibn Hasan Ali Darwan al-Basri Anbari al-Mauridi bi qiraati alaihi ba'da anna Abul Hasan Muhammad ibn Ali ibn Ahmad ibn Ibrahim Saraki anal qadhi Abu Abdillah Muhammad Ishaq ibn Haron an-Nahdi ana Ahmad ibn Amran ibn Musa Ashnaniyuna ana Musa bin Zakaria Atastari ana Umar Khalifan Khoyat al-Asuri Asyaibani al-Ma'rufi bisyababin ana Yazidu Zara'in ana Sa'idun an qatalu fi qawlihi subhanahu wa ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah. Qala Allah ta'ala yas'alunaka 'anil ahillati hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj faja'alha Allah subhanahu wa ta'ala li shaumil muslimin wa iftarihim wa hajjihim wa manakisihim wa adadi sayyiatihim wa mahalli dunubihim fi asna'i wallahu ta'ala a'lamu bima yusluhu khalfu qala wa ja'alna layla wa naharu ayatina famahuna ayatal layli wa ja'alna ayatan nahar mabsuratan latabtaghu fadlan min rabbukum walitaghlamu adadas sinin wal hisab wa qala fi ayatu ukhra wa huwa alladhi ja'ala syamsa dira'an wal qamara nuran wa qaddara manazala lita'lamu adadas sinin wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufsalul ayati liqaumi ya'malun. Ana benu Abu Sa'id Muhammad ibn Muhammad al-Matarrazi wa Abu Ali Hasan ibn Ahmad ibn Fala ana Abu Naim Ahmad ibn Muhammad bin Ishaq Narim Ahmad wa ana Ahmad Faraj ana Umar Abdurrari. Akhbarana Ali Abu Nasr Ahmad Abdullah ibn Ahmad Abdul Malik Ridwan Ali wal Hasan wa Basharil Muslimin wa akhbarana al-Qadi Abu Ali al-Husain bin Sa'id bin Umar bin Hazani bin Abdul Qasim qala ana Abu Dhahir al-Makhlus ana Abdullah qala Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'alallahu tabaraka wa ta'ala
ahillati mawaqitu fa idza wara'yatumuhu fasumu wa idza ra'tumuhu faftiru fa innahu alaikum fa aqimul iddata salasina. Maka kemudian setelah kami membacakan teks Arab dalam kitab, kami juga perlu menyampaikan terkait penjelasannya seperti apa. Yang pertama, teks ini membahas tentang konsep sejarah tarikh dalam Islam yang mencakup berbagai aspek penting seperti waktu dan kejadian yang menandai perubahan dalam masyarakat. Dalam teks ini disebutkan bahwa sejarah mencatat peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam masyarakat dan kerajaan-kerajaan berdasarkan waktu kejadian tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah menyebutkan bahwa bulan sabit digunakan sebagai penentu waktu untuk berbagai kegiatan seperti menentukan jumlah tahun, waktu untuk melaksanakan ibadah haji serta puasa. Selain itu juga dijelaskan bahwa beberapa syarat syariat Islam terkait dengan perhitungan waktu seperti jumlah istri, masa kehamilan, waktu pembayaran utang. Teks ini juga mencatat riwayat dari berbagai ulama dan ilmuwan yang mengajarkan tentang cara-cara pencatatan sejarah dan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan umat manusia. Bulan sabit dalam kehidupan umat Islam yang menjadi penanda waktu untuk berbagai ibadah dan kegiatan keagamaan seperti puasa, berbuka, haji, dan perhitungan waktu lainnya. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa bulan sabit digunakan sebagai penanda waktu yang membantu umat manusia dalam menentukan waktu ibadah serta kegiatan sehari-hari lainnya. Diceritakan bahwa ayat yang menjelaskan hal ini turun berkenaan dengan dulu sahabat Mu'adz bin Jabal, yang kemudian asal usul tarikh itu berasal dari kata waqa'a yang artinya tercatat. Secara etimologi kata ini berhubungan dengan kegiatan mencatat atau mendokumentasikan. Pencatatan waktu dan sejarah memiliki beberapa alasan penting. Yang pertama, untuk pelestarian pengetahuan. Sejarah berfungsi sebagai alat untuk memahami masa lalu. Yang kemudian pentingnya untuk ibadah dalam konteks agama Islam, penanggalan waktu seperti bulan-bulan dalam kalender Hijriah terkait dalam peristiwa-peristiwa seperti puasa bulan Ramadan, kemudian ibadah haji, organisasi kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam konteks sosial dan ekonomi, sejarah juga penting dalam mengatur kalender perencanaan. Fungsi sejarah sebagai ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu memberikan kita konteks dalam hidup dan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil pada masa kini. Beberapa fungsi utama sejarah adalah yang pertama, pembelajaran dari masa lalu. Dengan mempelajari sejarah kita bisa memahami pola perilaku manusia dalam situasi tertentu. Kemudian ada identitas budaya nasional. Sejarah membentuk identitas suatu bangsa atau kelompok. Pemahaman terhadap sejarah membantu kita mengenali siapa kita dan dari mana kita berasal. Kemudian ada yang terakhir, perencanaan masa depan. Sejarah memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat atau bangsa berkembang serta tantangan yang dihadapi yang menjadi pelajaran penting untuk merencanakan masa depan. Alasan mengapa sejarah harus diperhatikan, yang pertama adalah pentingnya perhatian terhadap sejarah dan pencatatan waktu tidak hanya terbatas pada pengetahuan historis, tapi juga berkaitan dengan aspek praktis kehidupan sehari-hari, baik itu dalam bidang hukum, sosial maupun agama. Oleh karena itu sejarah menjadi unsur penting yang harus diperhatikan dan dihargai oleh setiap individu dan masyarakat. Dengan demikian, mempelajari dan mengerti tentang sejarah adalah aspek yang tidak hanya memberi wawasan tentang masa lalu, tapi juga menjadikan alat memandu kita menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Dan kemudian kita perlu menjelaskan tentang kaidah nahwu yang ada dalam teks-teks Arab yang barusan kami sampaikan. Yang pertama ada dalam kalimah, dalam ayat qara'tu fi kitabil kharaj, ada huruf jar di sana berupa huruf fi yang mengakibatkan kalimat setelahnya yaitu kitabi menjadi majrur sehingga dibaca kasrah fi kitabi fi kitabi. Kemudian ada wa huwa fil waqti, terdapat huruf jar juga fil waqti, huruf sini ada fi yang kemudian mengakibatkan kalimat sebelumnya yaitu waktu dibaca majrur dengan tandanya yaitu kasrah, wa huwa fil waqti. Kemudian ada qala Allah taala, ada kalimah fi'il di situ. Qala yaitu fi'il madhi yang bermakna telah lampau, berarti Allah telah berfirman. Kemudian ada yas'alunaka adalah fi'il mudhari karena didahului oleh huruf mudhara'ah berupa huruf ya, bermakna sedang atau akan dilakukan. Mungkin sekian penjelasan singkat tentang materi atau teks yang kami bawakan tentang asal usul sejarah dan manfaatnya untuk kita pelajari. Semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.